Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, meneruskan dengan pembicaraan perenungan kita beberapa hari yang lalu, kita akan memasuki buah roh yang keempat. Buah roh yang keempat, yaitu tentang kesabaran. Kenapa bagian ini penting? Saudara, iman yang kuat itu bagus. Kasih yang dilakukan itu juga baik, harus. Sukacita, oke, itu juga. Damai sejahtera, iya. Tapi saudara, saya beritahu bahwa itu semua bisa menjadi hilang kalau kita kehilangan buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Oleh sebab itu saudara, saya berharap kita cermati bagian ini dan kita akan belajar tentang buah roh yang keempat, yaitu tentang kesabaran. Salam dari kami, keluarga Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua di dalam naungan kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara, menemukan kesabaran, menemukan orang yang sabar pada masa sekarang, di masa yang serba instan, tentu tidak mudah. Tapi kita harus belajar tentang hal ini, bagaimana kesabaran menjadi buah roh yang penting, yang harus kita gapai, dan kiranya itu menjadi berkat buat kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesabaran. Betapa mudah dan indah diucapkan, tapi ini tidak mudah dilakukan. Coba lihat di sekitar kita, saudara. Ada yang menanti lampu menjadi hijau saja tidak sabar. Ada yang sekedar untuk menunggu antre tidak sabar lalu menyerobot. Itu tidak hanya terjadi sehingga di kantor pos harus pakai nomor antri. Begitu juga di rumah sakit. Bahkan ketika mau beli tiket kereta atau pesawat dan seterusnya. Bagi yang tidak online ya. Saudara, kesabaran menjadi sulit untuk ditemukan. Tapi hari ini sekali lagi kita harus belajar tentang tema ini. Bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki kesabaran. Karena itu buah roh yang keempat. Mari kita membaca bagian dari Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Dikatakan firman Tuhan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya ulang baca Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang penting untuk dicermati lebih lanjut, saudara. Supaya kita makin memahami apa itu kesabaran. Saudara, kesabaran adalah ketenangan hati. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi kesulitan, persoalan, cobaan. Orang Jawa bilang ora grusa-grusu. Kesabaran adalah lawan dari ketergesa-gesaan. Bahkan
lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri di dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Saudara, ketika orang menjadi marah atau menjadi tergesa-gesa mengambil keputusan, kemudian orang itu mengecewakan kita, biasanya yang terjadi adalah kita langsung mendampratnya atau membalasnya. Saya termasuk yang harus belajar tentang hal ini. Kalau lagi nyetir, saudara, kemudian ada orang yang tiba-tiba dia nyalip, harusnya dari kanan, ini dari kiri, saudara. Memang jalannya luas, tetapi tiba-tiba dia dan kemudian saya terkejut. Apa yang dilakukan? Biasanya begitu juga. Yang dilakukan ya kita klakson, gitu. Apalagi kita yakin punya klakson yang lebih keras, lebih kencang gitu ya. Gitu. Kalau perlu kejar. Itu contoh yang tidak bagus. Tidak memiliki kesabaran. Saudara, buah roh yang kita pelajari tidak cukup tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tapi yang keempat adalah tentang kesabaran. Ini yang harus kita dalami lebih lanjut. Saudara, di dalam surat yang tadi kita baca, Kolose 3 tadi, itu kita belajar tentang kesabaran. Di sana dikatakan harus sabar seorang dengan yang lain. 3:1-3, Kolose 3 ayat 13. Harus sabar. Bahkan ada penegasan dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Sama, yaitu tentang sabar. Tertulis demikian, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Pertama-tama ditulis, kasih itu sabar. Sabar. Nah, kesabaran adalah kunci relasi yang baik. Tuhan sabar kepada kita. Harusnya kita sabar kepada sesama kita. Dan kesabaran itu kunci untuk punya relasi yang baik. Yang tadi saya bilang, saya harus banyak belajar tentang hal ini. Saudara, ada nasihat penting di Amsal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18. Dikatakan bahwa si pemarah membangkitkan pertengkaran. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudara, alangkah indahnya kalau kita tidak perlu harus bermusuhan, bertengkar dengan siapapun. Karena ketika yang satu emosi, kita sabar. Saudara pengikut Kristus harus banyak belajar hal ini, yaitu belajar tentang kesabaran. Itulah sebabnya Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa buah roh itu selain kasih, selain sukacita, selain damai sejahtera, maka yang keempat adalah kesabaran. Mau belajar untuk sabar? Tidak mudah loh. Saya sedang belajar untuk sabar dan saya akan terus berjuang untuk belajar sabar. Untuk tidak menerobos lampu merah.
Tidak mudah. Cuma begitu aja tidak mudah loh. Ya. Tidak marah ketika orang emosi, tidak membalas dengan emosi. Nah, kesabaran yang harus dilatih. Saudara, sebagai hambanya, saya mengajak mari kita belajar berlatih untuk memiliki kesabaran sebagai buah roh yang keempat, yang penting, yang merupakan perwujudan iman kepada Tuhan. Belajar untuk sabar. Tuhan memberkati kita. Marilah saudara kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dengan roh kesabaran. Ketika dunia ingin serba cepat, ketika orang kehilangan kendali, ketika orang tidak biasa untuk sabar. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, melalui buah roh keempat, kami harus belajar untuk memiliki kesabaran. Berkatilah ya Tuhan, hamba-Mu ini, juga setiap orang yang mendengar program ini. Berkatilah ya Tuhan, untuk kami memiliki kesabaran sebagai penanda iman. Dan berkati kami untuk menebar kasih dan kedamaian dengan memadamkan emosi melalui kesabaran. Semoga Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberkati kami dan memampukan kami untuk menjadi orang yang beriman, yang ditandai dengan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dan kami serahkan seluruh umat-Mu, bahkan yang mengikuti program ini khususnya, untuk memiliki roh kesabaran. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Kami serahkan kepadamu, penyelamat kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.